Shalom, halo adik-adik semua. Halo. Gimana kabar kalian hari ini? Ketemu lagi kita hari Minggu, saatnya untuk ibadah sekolah Minggu. Yuk adik-adik, sudah siap mau ibadah sekolah Minggu? Kalau udah siap, kita mau lipat tangan dulu, kita mau berdoa dulu sebelum kita mulai ibadah sekolah Minggu. Yuk, ayo, yang duduknya belum rapi, yang rambutnya masih berantakan, dirapiin dulu yuk. Kita mau ketemu Tuhan Yesus. Kita mau sama-sama ibadah pagi hari ini ya. Nah yuk, udah siap semuanya? Sekarang lipat tangannya, tutup mata, kita akan berdoa bersama-sama ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat pemeliharaan dan penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini. Dan kini saatnya kami kembali datang kepada Tuhan. Kami mau beribadah, kami mau memuji Tuhan, kami mau belajar firman Tuhan. Tuhan memberkati ibadah kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yeay. Semangat memuji Tuhan hari ini ya. Kita mau memuji nama Tuhan, kita mau bernyanyi untuk Tuhan, mengucap syukur karena kasih Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Yuk kita nyanyikan lagu, adik-adik boleh berdiri. Kita mau nyanyi lagu Selamat Pagi Tuhan. Kita tidak lupa berterima kasih sama Tuhan ya. Tepuk tangannya ya. Selamat pagi Tuhan, selalu berterima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah indahnya lagi. Selamat pagi Tuhan, selalu berterima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah indahnya. Yeay. Coba tengok adik-adik, kira-kira hari ini adik-adik lagi bahagia kan ya di video ya? Bahagia dong. Kenapa kok bahagia? Karena puji Tuhan. Oh iya, karena kasih Tuhan selalu baru buat kita setiap hari. Ayo kita lebih semangat lagi nyanyinya. Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, selalu berterima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah indahnya. Sekali lagi ya. Selamat pagi Tuhan, selalu berterima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah indahnya. Yeay. Kalau di video hari ini bahagia nggak? Ya, Kenapa kamu bahagia? karena sampai Tuhan hari. Oh, karena Tuhan Yesus baik buat kita. Adik-adik merasakan nggak kalau kasih Tuhan itu luar biasa buat kita? Iya, pasti merasakan. Karena sampai hari ini, kalau adik-adik semua bisa tersenyum, adik-adik masih bisa menikmati berkat Tuhan, itu semua karena pemeliharaan Tuhan. Nah, yuk kita nyanyi lagi ya. Belum capek kan untuk berdiri? Kita mau semangat memuji Tuhan. Kita naikkan pujian kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasihnya lebih indah dari apa Cicipio? Oh, lebih indah dari pelangi ternyata. Siapa yang udah pernah lihat pelangi? Bagus kan warnanya? Nah, kasih Yesus itu lebih indah dari pelangi. Yuk kita nyanyi lagi. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari apa? Lebih indah
Jabro juga mau menyiapkan uang persembahan kita untuk Tuhan. Yuk, adik-adik udah punya amplopnya kan? Yuk kita siapin amplopnya. Kita siapkan uang persembahan kita. Kita mau berikan persembahan untuk Tuhan. Ya, kita nyanyikan lagunya lagi. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Siapa yang rindu dengar cerita firman Tuhan? Angkat tangannya tinggi-tinggi. Yeay. Ayo kita mau siapkan. Buka telinganya lebar-lebar. Ya, jangan main game. Siap untuk mendengar firman Tuhan dan diberkati lewat firman Tuhan. Kita nyanyi satu lagu ya. Firman Tuhan ku dengar. Firman itu mari kita tanam dalam hati kita supaya benih firman itu terus bertumbuh dan hidup kita akan berbuah lebat menyenangkan hati Tuhan. Nyanyi sungguh-sungguh minta Tuhan menolong kita mengerti firman-Nya supaya kita bisa bertumbuh ya adik-adik. Ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolonglah aku. Nyanyi lagi ya. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku tanam di hatiku. Karena kita ingin bertumbuh, ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolonglah aku. Ayo nyanyinya lebih sungguh-sungguh lagi. Kita mau minta Tuhan menolong kita supaya kita mengerti rahasia-rahasia firman Tuhan, supaya Tuhan berikan pengertian-pengertian yang baru buat kita. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolonglah aku. Nyanyi sekali lagi ya. Firman Tuhan ku dengar, ku
Mari kita berdoa dulu sebelum kita mendengar firman Tuhan. Tuhan, berfirmanlah, kami buka hati, kami buka pikiran kami, dan masuklah firman-Mu dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati yang berbicara maupun yang mendengar di rumah anak-anak masing-masing. Haleluya. Amin. Ho ho ho. Shalom, ketemu lagi sama sekolah minggu GUP Bogor. Iya, kelihatannya tiap pagi hujan terus ya sekarang ya. Iya. Tapi sehat semua kan? Sehat semuanya. Baik. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang bicara mengenai kebaikan hati. Ya. Setiap agama pasti mengajarkan kebaikan. Apakah itu agama Kristen, agama apa lagi? Agama Islam, agama apa lagi? Hindu, Buddha, Konghucu, atau bahkan kepercayaan-kepercayaan yang lain yang ada di muka bumi ini. Pada dasarnya mengajarkan kebaikan, dan memang kebaikan itu harus diajarkan sejak kecil. Seusia kalian ini, ya, nggak harus nunggu besar, sebab kalau nunggu besar itu sudah terlambat, susah. Jadi mulai kecil orang-orang tua harus mengajarkan anak-anaknya untuk berbuat baik. Berbuat baik itu tidak harus melihat dia siapa. Berbuat baik itu tidak harus melihat dia warna kulitnya apa, ya. Ada yang warna kulitnya hitam, ada yang warna kulitnya putih, ada yang kuning, ada yang matanya sipit, ada yang matanya belok. Ya, nggak harus melihat itu. Ya, berbuat baik itu harus dilakukan kepada siapa saja. Nah, ada cerita firman Tuhan yang menggambarkan tentang kebaikan seseorang. Ada seorang yang lumpuh, sakit lumpuh. Sakit lumpuh tidak hanya tidak bisa berjalan, tapi juga tidak bisa bangun. Jadi kasihan benar ini orang yang sakit lumpuh ini sudah bertahun-tahun, ya. Dia nggak punya teman. Kalau toh dia bisa melihat, dia hanya bisa melihat teman-temannya bisa bermain, dia sendiri nggak bisa. Teman-temannya senang lari-lari, dia nggak bisa. Ya, jadi kasihan benar itu orang lumpuh ini. Kerjaannya hanya tiduran saja, ya. Dan satu kali ada berita Tuhan Yesus datang di sebuah tempat yang tidak jauh dari dia tempat tinggalnya. Wah, senang ini orang lumpuh mendengar, sebab dia sering mendengar tentang nama Yesus yang bisa menyembuhkan orang yang sakit. Orangnya baik. Dia senang sekali mendengar Tuhan Yesus datang ke desanya. Maka hari itu ramai benar di kampung ini. Ya, orang pada datang, nggak tahu dari mana, nggak tahu dari desa mana. Mereka datang rame-rame, mereka ingin melihat Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus sedang mengajar sambil menolong yang sakit disembuhkan, yang susah diberi hiburan. Tapi orang yang lumpuh ini gimana ya caranya supaya bisa datang kepada Tuhan Yesus ya? Ada yang tahu caranya bagaimana? Nggak ada yang tahu. Dia juga nggak tahu gimana caranya aku bisa datang kepada Tuhan Yesus. Kelihatannya ramai benar nih orang berjalan.
menuju di tempat di mana Tuhan Yesus mengajar. Aduh, sedih bener ini orang lumpuh ini. Tiba-tiba datang 4 orang. Lalu 4 orang yang datengin orang lumpuh. Kemudian orang lumpuh itu ditaruh di sebuah papan. Kemudian diangkat 4 orang itu orang lumpuh. Senang sekali orang lumpuh ini. Aku mau kamu ajak kemana? Ayo kita ke Tuhan Yesus. Melihat Tuhan Yesus. Mendengar Tuhan Yesus mengajar. Kata 4 temannya ini. Senang sekali ini ya. Memang sudah pengen ketemu. Dan ada 4 temannya yang mau bantu menggotong dia. Tapi sayang adik-adik, ternyata dari kejauhan sudah terlihat orang berkerumun begitu banyak. Zaman itu nggak apa-apa orang berkerumun, orang ngumpul banyak. Tapi kalau sekarang nggak boleh. Sebab ada apa? Ada corona. Kalau ada corona, orang masih belum bisa ngumpul banyak-banyak. Ya ingat loh ya, nggak boleh ngumpul banyak-banyak. Ya nggak boleh bergerombol, ya nggak boleh nyumpel di situ, nggak boleh. Tapi waktu itu masih boleh karena belum ada corona. Banyak bener itu orang, ya sampai rumahnya nggak kelihatan. Di mana Tuhan Yesus ngajar nggak kelihatan, pintu rumahnya nggak kelihatan. Lalu gimana ini caranya supaya bisa sampai kepada Tuhan Yesus? Karena orang-orang begitu banyak berkerumun dan Tuhan Yesus pun nggak kelihatan. Jelas kalau cari pintu nggak akan bisa masuk. Lalu punya akal ini 4 temannya. Kalau gitu gimana ya? Kita naik aja ke atap. Boleh. Lalu yang 2 naik ke atap dulu. Lalu gentengnya dibuka. Lalu yang 2 yang di bawah kemudian kasih tali. Mereka naik dan di atas sudah berempat. Lalu orang lumpuh yang ada di atas papan itu diangkat talinya. Dan orang lumpuh itu sampai ke atap. Sampai di atap. Lalu diturunkan kembali sampai ke depan Tuhan Yesus. Orang lumpuh ini baru sadar, ini ya Tuhan Yesus ya. Aduh, senang melihat Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus menjamah. Tuhan Yesus bilang, bangkit, berdirilah. Orang yang sudah sekian lama lumpuh, yang tiduran saja, ketika mendengar bangkit dan berdirilah. Senang, kemudian dia bangun. Dia berdiri. Dia sembuh. Banyak orang bertepuk tangan. Ayo mana tepuk tangannya? Tapi ada juga orang yang gak suka. Ada juga orang yang gak suka. Tapi Tuhan Yesus gak apa-apa. Dia bilang, sembuh, bangkit. Lebih mudah mengatakan mana yang lebih mudah, kamu dosamu diampuni atau bangun dan bangkitlah. Waduh, mendengar itu orang yang lumpuh bangun, dia bisa berdiri, dia senang, dia bersuka cita, dia lalu kemudian dia keluar karena senangnya. Nah, dia lupa. Siapa yang bawa orang lumpuh ini sampai kepada Tuhan Yesus? Siapa tadi? 4 temannya. Ketika orang lumpuh ini sudah di depan Yesus dan Tuhan Yesus menyembuhkan, orang lumpuh ini lupa sama temannya. Ya, aduh. Tapi buat teman-teman ini nggak apa-apa. Yang penting saya sudah bisa menolong. Yang penting saya sudah berbuat baik. Yang penting orang lumpuh itu sudah sembuh. Nah, inilah kebaikan itu tidak harus memandang siapa orang yang menerimanya, siapa yang minta tolong. Tidak harus.
Bahkan sekalipun orang yang sudah ditolong melupakan orang yang sudah menolong, enggak apa-apa. Ya, jadi kalau adik-adik ini berbuat baik pada seseorang dan orang itu lupa, enggak apa-apa. Sebab Tuhan melihat dan mengingat kebaikan adik-adik semuanya. Ya. Ya. Cerita ini diambil dari Injil Lukas pasal ke-5 ayat yang ke-17, ya. Saya akan bacakan. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Kata Yesus, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, hai saudara, dosamu sudah diampuni. Ya. Tetapi ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, siapa orang yang mengucap Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengangkat bangunlah dan berjalanlah? Ya, ternyata ada orang-orang yang nggak senang, tapi nggak apa-apa. Ya buat Tuhan Yesus nggak apa-apa. Yang penting yang lumpuh sudah sembuh. Bagi 4 temannya yang tadi yang menggotong, yang mengangkat, yang menurunkan dari atap, dilupakan juga nggak apa-apa. Yang penting sudah berbuat baik. Yang penting sudah menolong. Ya, adik-adik yang di rumah mulai belajar untuk berbuat baik. Nggak harus besar-besar. Berbuat baik misalnya menolong mama beresin tempat tidur. Siapa yang beresin tempat tidur? Iya. Lalu siapa yang nyapu? Ayo. Iya. Siapa yang nyuci piring? Belum bisa ya? Oh belum bisa. Ya nggak apa-apa. Yang kecil-kecil saja. Berbuat baik itu harus mulai dilakukan sejak kecil. Ya. Tidak boleh nunggu besar. Kalau sudah besar nanti susah. Ya. Kecil-kecil saja, sederhana saja. Berbuat baik itu harus dilakukan kepada siapa saja. Semua agama mengajar kita berbuat baik. Kalau ada yang tidak baik, itu bukan ajaran agama, tapi itu ajaran atau itu maunya orang itu sendiri. Ya, agama mengajarkan yang baik, agama apa saja. Ya, jadi yang tidak baik bukan agamanya, tapi orangnya. Oleh sebab itu, buat kita anak-anak sekolah minggu GOPD Bogor, ayo kita belajar berbuat baik kepada orang-orang dekat dulu, ya, nggak harus besar-besar, yang kecil-kecil dulu aja. Kalau itu sudah biasa dilakukan, maka nanti kalau besar berbuat baik itu sesuatu yang tidak sulit. Amin. 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 Tuhan berkati. Selamat jadi anak yang baik dan Tuhan pasti memberkati. Terima kasih Tuhan. Jadikan kami anak-anak Tuhan yang baik, yang tidak melihat siapa orang yang di depan kami, siapa dan apa agama mereka. Ajar kami untuk berbuat baik kepada siapa saja, seperti yang Tuhan Yesus contohkan. Dan kalau tahu orang yang sudah menerima kebaikan kami mereka lupa, ajar kami untuk tidak menyesal sudah berbuat baik. Karena Tuhan yang melihat kami dan Tuhan pasti yang memperhitungkannya. Terima kasih, berkati kami semuanya, tetap sehat, selalu menjaga kesehatan, dan Tuhan melindungi kami. Haleluya. Amin. Tepuk tangan.
Ada Power Ranger, ada Doraemon, Satya Baja Hitam, orang bilang dia hebat. Ada Gatot Kaca, kura-kura ninja, Batman and Superman, orang bilang